Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah, pada maghrib hari ini kita kembali membuka kajian rutin kita 2 pekan sekali di masjid yang kita cintai ini. Setiap malam Kamis berjamaah salat maghrib, dilanjutkan kajian fikih sampai salat isya. Semoga kajian kita pembukaan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya, minal aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pertama, ketika bulan Ramadan mungkin kami tidak sempat bersilaturahmi ke tempat ini, tapi sudah ada beberapa perwakilan dari Karangpanas datang silaturahmi ke tempat kami. Termasuk ada beberapa asatidz, ustadz-ustadz di tempat ini datang ke pondok kami halal bihalal kemarin. Walaupun mereka ini menyampaikan pesan, tapi kami sangat bahagia. Inilah yang dimaksud dengan alaqah, sebuah hubungan antara seorang murid dengan seorang guru yang nantinya akan disampaikan bersanad sampai Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang guru sudah datang ke suatu tempatnya lalu nantinya dia balas dengan silaturahmi, maka ini hubungannya akan dieratkan sampai akhirat nanti. Semoga kita dikumpulkan nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kalinya saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan kami datang ke tempat ini, karena tadi barusan saya pulang pemakaman, saya punya kakek meninggal. Siang tadi makamnya tadi dekat maghrib, habis itu saya ke rumah keluarga ada sedikit yang dibahas, makanya baru agak terlambat. Saya selesai pemakaman sekitar jam 6 kurang 15 kalau nggak salah, makanya agak keterlambat. Semoga beliau juga kakek kami, saya minta Al-Fatihah buat bapak-bapak ibu-ibu meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Bisiril Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tersebut menjadi hati yang paling kuat di antara orang lain. Ketika seseorang menyandarkan kepada Allah, maka orang tersebut menjadi orang yang paling kuat. Tidak gampang sakit hati, tidak gampang sedih, tidak gampang putus asa. Ketika dia menyandarkan hatinya kepada seorang manusia, seorang hamba Allah, seorang yang diciptakan sama Allah, dia sandarkan dirinya kepada sesuatu yang rapuh. Ketika orang bersandar dengan sesuatu yang rapuh, maka tempat sandarannya akan hancur dan rusak, dia pun akan jatuh. Maka tidak heran ucapan Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa yang bersandar kepada manusia, maka sebentar lagi dia akan sakit hati. Walaupun seorang suami jangan pernah bersandar kepada istrinya, istri pun jangan pernah bersandar hatinya kepada suaminya. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2, dalam bab tentang bagaimana seseorang menyempurnakan hatinya bersandar kepada Allah, Allah mengatakan dan Rasul bersabda di dalam suatu hadis, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, alla yusyrika billah, tidak syirik kepada Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah nabinya dia yang terakhir, wa inna Isa abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan melainkan nabi, wa annal jannata haq wa annan nar haq, dan dia bersaksi bahwa sorga itu ada dan neraka itu ada. 5 syaratnya: yakin dengan Allah, bersaksi Nabi Muhammad nabi yang terakhir, Nabi Isa itu bukan Tuhan melainkan nabi, neraka itu ada, sorga itu ada, dan dia hatinya penuh dengan kepada Allah, maka dia boleh masuk sorga dengan memilih pintu mana saja dia kehendaki. Dia tinggal masuk sorga, tetapi kelebihan dia masuk sorga, dia memilih dari pintu mana saja dia mau. Ya Allah, saya ingin masuk dari pintu sholat.
Ya Allah, saya ingin masuk pintu dari puasa. Walaupun dia orang ini jarang atau bukan dalam kategori orang musallin, orang-orang yang sering ngerjakan sholat sunnah, tetapi dia boleh masuk dari semua pintu. 8 pintu ini memiliki kelebihan-kelebihan. Sebabnya gara-gara hatinya dia sandarkan penuh kepada Allah. Itulah sorga, bapak-bapak, ibu-ibu. Sorga ini saya udah umpamakan di beberapa kajian ini dari kemarin tentang sorga yang ada di akhirat dan tentang yaitu dunia. Apa bedanya dunia dengan sorga? Apa bedanya dunia dengan akhirat ini? Kalau dunia harus ada pasangannya. Kalau akhirat tidak berpasangan. Tidak apa? Berpasangan. Jangan di benak kita berpasangan ini laki perempuan. Bukan itu yang saya maksud. Bukan itu. Orang di dalam sorga, contohnya, di dalam sorga itu atau di dunia harus ada pasangan. Ada yang kaya, ada yang fakir. Pasangannya. Betul apa tidak? Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Ada yang cantik, ada yang gak cantik. Ada yang sakit, ada yang sehat. Ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang seneng, ada yang susah. Itu namanya dunia. Harus ada pasangannya. Ketika sekarang kita sehat, sebentar lagi kita sakit. Ketika kita ganteng hari ini, bentar lagi kita akan kurang ganteng kita pas tua. Itu namanya apa? Dunia. Sekarang tadinya kita pendek kecil, nanti tinggi. Pas kita udah besar. Ketika kita ini sekarang kaya, bentar dikurangi rizki kita sama Allah. Yang tadi dia PNS terus pensiun, dikurangi keran rizkinya sama Allah. Mulai kurang, dikurangi. Seperti itu. Itulah nama dunia. Berbeda kalau di sorga. Di sorga nggak ada namanya yang nggak cantik. Semua cantik. Nggak bisa nggak cantik. Semuanya cantik. Nggak ada yang nggak ganteng. Semuanya ganteng. Nggak ada yang nama fakir. Semuanya kaya. Nggak ada yang nama pendek. Semuanya tingginya rata. Nggak ada namanya tua. Semua muda. Banyak orang di dunia tidak sadar dirinya masih hidup di dunia. Dunia ini kecil apa besar? Kecil apa besar? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau ada orang punya tanah di Karangpanas ini, punya tanah 1 hektar. Di Karangpanas dia punya tanah. Kira-kira dia orang kaya apa tidak itu? Hah? Di Karangpanas ini. Dia punya tanah di pinggir jalan di Karangpanas ini. 1 hektar. Kira-kira itu orang berada apa tidak itu? Kaya. Oke. Kita bahas dunia dulu. Dan kita bahas akhirat. Kadang orang ini, yaitu ketika nanti masuk sorga, kata Rasulullah SAW, orang yang terakhir masuk sorga, kata Rasulullah SAW, mengatakan paling sedikitnya diberikan sorga seseorang itu, 10 kali dunia ini, besar tanah dia miliki. 10 kali dunia. Bukan pulau, bukan negara, 10 kali dunia ini. 10 kali apa dunia? Ketika sorga begitu besarnya orang yang terakhir masuk sorga, terkadang orang mau masukin sorganya ke dalam dunia ini. Dia memindahkan yang di akhirat yang begitu besar, dia masukkan ke dalam dunia yang begitu kecil ini. Sehingga dia tidak dapat sorga itu. Siapa orang yang masuk ke dalam sorga ini adalah orang yang tidak memasukkan sorganya ke dalam dunia atau orang yang sadar hidupnya masih di dunia. Banyak orang tidak sadar hidupnya masih di dunia. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tadi kan harus ada pasang-pasangan yang saya bilang. Ada orang, mohon maaf, ketika udah tua dia pakai semir hitam. Dia pakai semir apa? Hitam. Di dalam mazhab Syafi'i semir hitam nggak boleh. Pak, kenapa Bapak pakai semir hitam? Saya nggak mau tua. Jangan lupa kita masih di dunia. Tua itu harus ada. Harus kita lewati. Nanti di sorga baru nggak ada tua. Bapak kenapa nggak sholat? Saya nggak mau sholat di dunia ini. Nanti kita nggak sholat itu di sorga. Bahkan ada orang hidupnya minta nggak mau susah. Hidupnya dia nggak mau apa? Susah. Sadar. Walaupun kita berdoa sampai meninggal, ya Allah jangan susahkan saya, jangan susahkan saya, jangan. Pasti bakalan dia datang susah itu. Kita doa habis sholat minta panjang umur tiap hari. Meninggal nggak nanti tuh? Mati apa enggak tuh?
Mau sampai kapanpun kita berdoa supaya panjang umur pasti mati. Namanya apa? Dunia. Mau doa sampai kapan ya Allah murahkan rizki, suatu saat akan tidak dimurahkan rizki sama Allah. Itu namanya apa? Dunia. Orang yang sadar hidupnya dia masih di dunia, maka dia dimasukkan ke dalam sorga. Dan ingat, jangan pernah memindahkan sorga ke dalam dunia kita. Sehingga apa? Banyak nikmat-nikmat di sorga itu dia mau pindahkan ke dalam sorga. Contoh kecil saja saya contohkan. Di sorga itu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika orang naik di atas tangganya, jembatannya, di bawahnya itu ada sungai, kata Rasul. Sungainya itu dari asal, dari madu, ngalir, madu banyak. Madu ini. Madu ya, ingat madu, bukan bemadu, madu. Madu ini ngalir. Yang kedua, lewat sungai susu. Dia jadi satu sungainya. Lewat di tengahnya sungai apa? Susu. Yang di sampingnya sungai khamar. Sungai apa? Khamar kata Rasul. Lewat. Di sana tempat orang minum. Minum madu, minum susu, minum khamar. Muncul pertanyaan. Loh, kok di sorga orang minum khamar? Iya, di sorga nggak ada aturan. Di dunia baru ada aturan. Kalau ada orang di dunia tidak mau diatur sehingga dia mau bebas saja, berarti dia mau bawa sorganya itu ke dalam dunia. Sehingga apa? Dia tidak dapat sorga tersebut. Ketika itu apa yang terjadi? Dia mulai di dunianya dia minum khamar. Ketika dia berani meminum khamar, maka dia dikenakan hukuman kata Rasulullah SAW. Orang yang pernah minum khamar dan belum taubat nasuha, maka di akhirat dia tidak dapat minum khamar. Maksudnya apa? Dia nggak masuk surga. Dia pindahkan dunia surga yang begitu besarnya, dia pindahkan ke dalam dunia yang begitu kecil. Sehingga begitu dia minum khamar tenang, emang iya kenikmatan yang sedikit dia dapati, tapi kenikmatan yang begitu besar nggak jadi diberikan sama Allah. Karena kenapa? Dia tidak sadar hidupnya di mana? Di dunia. Ketika datang susah, ketika datang sumpek, ketika datang sakit, ketika datang gelisah, ingat kita masih hidup di mana? Di dunia. Sadar kita hidup di dunia. Maka ketika datang susah, alhamdulillah dunia. Maka apa? Ketika sesuatu dunia yang kita sadari kita masih hidup di dunia, maka ketika kehilangan sesuatu tersebut, kita nggak terlalu terpikirkan hanya dunia. Karena dunia ini kita akan hilangkan dia nanti. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ada orang kehilangan motornya, misal habis pengajian, tapi jangan sampai ya. Tadi saya masuk banyak motor, begitu kita keluar motor kita hilang. Ya Allah, motor saya hilang ini sekarang. Saya mau cari Pak Tamir, Pak Kaling, mana ini? Saya mau tanya dia. Saya minta umum, mana motor saya ini hilang misal. Tapi dia ingat sudah dia ngaji di Karangpanas. Ini apa? Dunia. Dia nggak bawa dia. Tapi begitu kehilangan sholatnya, sholat isyaknya, sholat subuhnya, kehilangan, dia nangis. Karena kenapa? Sholat ini yang saya mau bawa nanti. Dia nangis. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, apabila seseorang tertinggal takbiratul ula, wutira ahluhu wa maluhu, kata Rasul. Kalau dia ketinggalan sholatnya, seperti di kehilangan keluarganya dan hilang semua hartanya. Kehilangan tuh, meninggal semua. Karena kenapa? Dia sadar dia hidup di dunia. Kalau dia kehilangan akhiratnya bahaya. Jelas seperti itu. Jangankan itu Pak Ustadz. Habis sholat hilang sendal saya, gelisah saya. Karena kenapa? Dia nyangka, dia tidak pernah berpikir ini dunia. Ketika kita masukkan diri kita ini dunia kita nggak bawa, sadar. Sering-sering ini, dunia ini ada pasangannya kehilangan, ini wajar di dunia, kehilangan tersebut dunia. Maka hal tersebut meredam diri kita ini ketika kehilangan tersebut, ya udah. Nggak terlalu dipikirkan sesuatu tersebut. Tapi kalau kehilangan akhirat kita sesuatu itu yang baru wajib kita pikirkan sesuatu tersebut. Jelas seperti ini. Makanya seorang sahabat Nabi Muhammad SAW ketika kehilangan sesuatu dalam dirinya, tidak ikut dalam peperangan. Ada seorang sahabat Khalid bin Walid, namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini pintar perang. Dia takut kehilangan berjamaah sama Rasul SAW. Takut kehilangan berjamaah sama Rasul. Sahabat yang lain sudah jalan duluan. Kata dia, saya punya kuda lebih cepat sama sahabat, bisa saya nyusul.
Bisa saya kepakan sampai sana duluan, bisa saya ngejar. Yang penting saya dapat sholat sama Rasul. Begitu salam Rasul ditanya, Khalid kenapa belum jalan, kata Rasul. Kuda saya ngebut ya Rasul, cepat. Yang lain kudanya agak lambat, saya bisa nyusul. Yang penting saya dapat berjamaah mangkau ya Rasulullah. Itu dia pikirkan. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Khalid bin Walid, engkau telah tertinggal surga, engkau sangat jauh dari sahabat. Sangat jauh. Karena dia sudah maju ke medan peperangan walaupun belum ketemu musuh. Ketika kita terlambat datang pengajian, memang ada sebagian orang nyangkanya hal itu biasa, tapi dia kehilangan pahala yang begitu besar. Terlambat, sisi surganya jauh jaraknya. Jaraknya jauh. Karena kenapa? Keterlambatan dia. Maka terlambat ngajar, terlambat belajar, terlambat apapun itu menghilangkan sesuatu pahala yang begitu besar. Makanya seorang sahabat paling senang memperhatikan waktunya. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan seandainya satu bungkul Al-Quran itu nggak ada sudah. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas ada surah Wal-Asr saja, surah Al-Asr. Itu maka sudah cukup itu. Karena seorang yang mengatur waktunya, maka teratur hidupnya, teratur di akhiratnya tersebut. Kebanyakan kita nggak teratur hidup kita. Karena kita nggak rincikan pelan-pelan diatur waktunya tersebut. Tadi saya ke pemakaman. Ngelihat saya punya kakek siang tadi saya bacakan surah Ar-Ra'd, bibi saya nanya sama saya. Dia udah dari berapa hari saya disuruh datang ke sana sama saya punya ibu. Saya nggak kesana gara-gara ada urusan, belum sempat. Pagi tadi diajak sama saya punya ibu. Begitu jenguk, saya lihat udah cekukan, jantungnya begini, pakai apa namanya? Oksigen. Anaknya sedang ngaji. Kata saya bilang nanti kalau saya punya murid datang, kebetulan cucunya dia, suruh baca surah Ar-Ra'd. Kata saya bilang surah baca apa? Ar-Ra'd. Saya punya bibi nanya, kenapa dibacakan surah Ar-Ra'd? Kalau begini kondisi kasihan. Saya lagi sakit ini, nggak enak sakit begini nih. Kita nggak ngerasain sakitnya. Kalau kita tahu sebenarnya nggak enak ini. Ini tempat sulitnya sesuatu. Udah berhari-hari, berapa hari ini sakit. Cekukannya. Berat bagi dia ini. Bacakan surah. Apa manfaat? Kenapa nggak bacain Yasin? Jabir bin Abdullah mengatakan tuhawwinu ala khurujir ruh. Yaitu mempercepat keluarnya apa? Ruh. Baca surah apa? Ar-Ra'd. Kata saya punya ibu bilang, bacakan saja. Hasan yang baca surah Ar-Ra'd. Maka saya ambil Quran. Baca Quran surah apa? Ar-Ra'd. Karena ini sudah saya praktekkan berkali-kali. Bukan niat supaya orang cepat meninggal, bukan. Kelebihannya surat ini, kalau kita bacakan ini surah, kalau dia masih hidup ada umur, cepat dia sembuh. Kalau dia meninggal cepat dia. Maka saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Surah Ar-Ra'd. Baca juz 13. Itu sering-sering bacakan. Jangan niatkan untuk orang. Kita benci sama nanti bacain Ar-Ra'd nanti ya. Jangan sedikit-sedikit orang Ar-Ra'd dibacakan. Dibaca pada waktu. Tiba-tiba kakinya bergerak. Saya diamin saja pura-pura nggak tahu. Kakinya bergerak lagi. Duk. Saya diamkan saja. Saya punya bibi nanya, kenapa baca? Nanti ngerti sendiri. Baca sampai akhir. Saya diarkan. Habis itu saya pura-pura main keluar. Dia ngobrol. Habis itu saya pulang. Nggak lama, kurang 1 jam. Baru dikabarin dia sudah meninggal dunia. Itu bukan sebab saya. Tapi itu ucapnya sahabat, saya ngamalkan saja. Dan ini praktek sudah saya dipraktekkan sama sahabat berapa kali, sama tabi'in. Saya coba praktekkan apa yang dikerjakan sama Jabir bin Abdullah. Ternyata ini emang benar. Kelebihan di dalam Al-Quran ini banyak kelebihannya. Kalau kita tahu manfaatnya, makanya perlunya kita bertanya sama seorang ulama ketika ada orang meninggal, ketika ada orang sakit, apa yang dibacakan. Karena Al-Quran itu syifa. Supaya kenapa? Supaya dia nggak ngerasakan kesakitan yang lambat ini. Supaya dia cepat. Kita bantu dia. Karena kita nggak bisa bantu. Kalau gitu kita pakai pisau saja. Jangan. Supaya cepat. Bukan. Ada cara metode diajarkan sama Rasul. Diajarkan sama sahabat Nabi. Baca ini. Rumah seperti rumah. Saya dicat sama saya punya guru. Ustaz, rumah saya ini ketika saya masuk merinding rambut saya. Kadang-kadang terbuka keran sendiri. Ketutup pintu sendiri. Kata dia. Waduh, saya bilang ini. Kayak di film-film bioskop saya bilang. Ternyata ada yang seperti itu.
Saya bilang begitu. Benar-benar kata dia. Ini guru saya di Man. Chat saya tiba-tiba. Minta tolong Pak Ustaz. Saya cuma bilang bacakan Al-Baqarah. Bacakan apa? Al-Baqarah. Banyaknya Pak Ustaz kata dia Al-Baqarah kata. Dia nggak terima baca Al-Baqarah karena kita nggak pernah ngaji. Dengar Al-Baqarah bawaannya panjang saja gitu. Baca bawaannya apa? Panjang. Di Jawa yang nyetir saya kemarin pulang kampung istrinya malam Rabu kemarin, Ustadz, saya berjamaah di kampung istri saya. Dari saya ngambil istri saya sampai saya punya anak 4, udah 4 anaknya besar-besar. Sampai saya pulang kemarin, imamnya itu aja. Dan tetap subuh, duhur, asar, maghrib, isya yang dibaca kuliah sama kulhu. Nggak ada ayat yang lainan. Sampai sekarang kuliah il kafir kulhu. Nah kalau kita dengar-dengar sebenarnya kalau dibawain ayat panjang kan marah orang. Karena kenapa? Tidak pernah diperkenalkan seperti itu. Tapi untung di Karangpanas ini masjid ini ada tahajud dibuat kemarin. Betul apa tidak? Dibuat qiyamul lail di masjid ini. Masya Allah diperkenalkan. Ini membawa kita memperkenalkan sesuatu. Apa yang terjadi? Begitu pada saat tersebut bacakan yaitu apa namanya? Surah Ar-Ra'du pada waktu. Sampai mana cerita saya sampai lupa tadi. Al-Baqarah. Saya suruh dia baca Al-Baqarah. Al-Baqarah. Berapa kali Pak Ustaz? Tidak ada yang lebih pendek. Baca 3 kali. Kalau Pak Guru nggak bisa baca, undang hafidz Quran yang pinter-pinter ngaji, bawa itu 3 itu. Satu. Ini siapa? Mau percaya nggak percaya saya tapi percaya. Ini dari Nabi soalnya. Orang baca Al-Baqarah di rumah. Makanya Bapak Ibu kalau mau ada rumahnya syukuran, itu jangan Yasin aja. Walaupun boleh saja Yasin. Bacain Al-Baqarah. Bacain apa? Al-Baqarah 3 kali saja. Itu ngeluarkan kotoran-kotoran yang gak enak di dalam rumah. Kadang-kadang kita taruh barang hilang, kita taruh ini hilang. Siapa yang ngambil ya? Barang ya. Kalau uang, tanya istri. Biasanya istri mungkin yang ngambil. Tanya saja. Cuma ibu-ibu kalau biasanya suami itu ngelepas dompet di mana-mana itu biasa tandanya nggak ada isinya. Tapi kalau dia simpen tuh ada sudah. Kalau dia berserakan, oh jelas dia nggak ada isinya sudah. Atau dia sedikit sudah. Kalau dia banyak isinya, insya Allah di kantong celana jeansnya ada sudah itu. Iya. Itu perlunya tahu kelebihan-kelebihan Al-Quran tuh. Masing ini ada kelebihan ini surah Yasin ada kelebihan, surah Toha. Barang siapa yang baca surah Toha sebelum sholat subuh, pas tahajud, maka dia akan dikejar sama rizki. Surah Toha. Ini kelebihan surah apa? Toha. Tapi syaratnya baca sebelum subuh. Juz 16 kalau nggak salah. Juz 16. Setelah dari pada surah Maryam kalau nggak salah. Isra, Kahfi, Maryam, baru dia. Surah Toha. Baca surah Toha. Barang siapa yang baca surah Toha dikejar sama rizki. Satu surah. Sebelum apa? Sebelum subuh satu surah. Ada kelebihan surah begitu mengandung. Apa kita bacakan? Jangan sembarangan sedikit-dikit Yasin, sedikit-dikit Yasin, semua Yasin saja. Ada manfaatnya. Walaupun Yasin itu qalbul Quran, hatinya Quran. Tapi ada manfaat. Seperti tadi surah Ar-Ra'du, dia mempercepat. Begitu saya ke rumah sakit kota, ada seorang ayah daripada punya murid saya. Dia tinggal di Lombok Utara. Setiap saya kajian malam Selasa dia hadir. Tua sudah. Umurnya udah 90 tapi masih segar. Berdiri tinggi. Cuma dia setiap dia tinggal di rumah anaknya. Anaknya ada di Gunung Sari, ada di Kampung Melayu, ada di Lombok Utara. Banyak anaknya. Sampai ada anaknya di Bali. Setiap dia tinggal di kampung anaknya. Terus ada pengumuman di masjid meninggal. Cepat-cepat dia keluar dari kampung itu. Tidak mau dia tinggal. Misal begitu dia tinggal semalam. Besok pagi ada pengumuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dengar. Besok pergi sudah dia nggak mau tinggal sana. Jelas? Pas ditanya kenapa Ami ini setiap ke sana pindah, kata dia masih malaikat Israel. Saya paling tua di kampung ini nanti ditahu saya kata dia. Itu dia bayangkan seperti itu. Dia mau lari dari kematian. Dia mau lari. Tinggal dia di Kampung Melayu. Begitu pengumuman di masjid Kampung Melayu, pindah dia ke Gunung Sari. Dapat pengumuman, pindah dia ke Utara. Subhan panjang umurnya ini. Panjang umurnya. Di atas 90 umurnya. Tua sudah. Subhanallah qadarullah. Dibawa meninggalnya di rumah sakit kota. Meninggalnya rumah sakit apa? Kota. Nggak ada pengumuman di rumah sakit kota. Jelas? Meninggal saya jengukin itu. Saya habis dari Getap sehingga saya ke sana ke rumah sakit kota.
pada zaman Covid tuh kalau nggak salah. Zaman Covid atau apa, lupa saya pokoknya. Sudah sedikit kita masuk, saya lihat ayahnya. Saya bisikin anaknya. Nama anaknya Nasar. Bacakan surah Ar-Ra'du. Ya Allah, Pak Ustaz, jangan surah Ar-Ra'du kata dia. Jangan surah apa? Ar-Ra'du. Karena dia pernah belajar sama kami. Maksudnya jangan dia meninggal dulu ayahnya. Kasihan ini, saya bilang sudah kasihan. Bacakan saya bilang. Bacain sudah. Ya Allah jangan dulu Ustaz, ya Allah kasihnya minum air zam-zam. Iya terserah saja saya bilang. Rupanya dia kasihan, udah 3 hari dia di rumah sakit. Saya bilang kasihan ini, saya bilang. Cekukan. Dia baca sama anaknya yang satuan disuruhnya Malik. Dia tidak tega sama bapaknya, takut. Mungkin gara-gara Ar-Ra'du langsung subhanallah belum selesai surah Ar-Ra'du dicabut nyawa ayahnya. Cabut langsung. Dan ini 3 kejadian saya baca surah Ar-Ra'du ini. Kelebihan surah apa? Ar-Ra'du. Cuma jangan bacain orang gara-gara benci kita sama orang. Nanti malam ini musuhnya Ar-Ra'du saja ini. Jelas? Itu kelebihan surah apa? Catat ya maka ibu bapak. Kalau kita ketemu sama saudara kita yang sakratul maut, lagi sakit tuh, udah disuruh pulang sama dokter. Jangan masih sehat, baru tabrak dikit. Sehat. Ar-Ra'du sudah ini. Jangan. Jelas apa tidak? Kalau masih sehat-sehat, jangan Ar-Ra'du langsung. Udah adzan. Semoga kita dikumpulkan nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah besok kajian kita judulnya tentang haji dan umroh. Haji dan umroh. Semoga kita tahun 2023 naik haji. Amin ya Rabbal alamin. Bisa umroh sama-sama dari Karangpanas, semuanya bisa umroh. Ada yang dipanggil tahun ini? Ada? Naik haji? Siapa? Pak Kali? Siapa? Mana? Siapa yang dipanggil? Nggak hadir? Ada satu. Oh iya, Masya. Mana? Siapa? Anto? Masya Allah, Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Nanti sebelum jalan, nanti besok malam Kamis depan sediakan juga saya buatin kotak Ka'bahan sama kain ihram. Saya ajarkan sekalian dikit-dikit manasiknya. Kalau yang punya ihram, nah gini loh praktek hajinya supaya tahu saja nanti caranya bagaimana. Tapi kalau sudah berangkat ya udah berangkat, jangan tunggu pengajian dulu. Jelas nanti tidak jadi berangkat, ngantrinya 10 tahun lagi. Seperti itu. Cuma pesan saya nanti sebelum berangkat sholat sunnah di rumah, jangan di masjid. Sholat sunnah sebelum jalan tuh di mana? Di rumah. Nanti suruh adzan dulu, adzan di rumah sebelum jalan tuh adzan. Adzan bukan adzan untuk sholat supaya balik, biasanya kita diadzankan dulu. Mau di sini diadzankan apa tidak? Adzan. Iya jalan, sedekah sebelum jalan, nah jalan. Dan ingat niatnya ke sana ibadah, jangan lupa. Untuk niat apa? Ibadah. Karena kadang kalau udah sampai sana negerinya beda, lebih maju ketimbang Indonesia, sehingga kita ketipu ngeliat malamnya kayak siang saking terangnya. Nggak jadi kita niat apa? Ibadah nanti. Belanja beli oleh-oleh dah. Dan bahkan ada orang naik haji saking malasnya atau umroh, dia sudah di lantai depannya Masjidil Haram kelihatan, dia nggak mau turun sholat. Dia sholat di kamarnya. Rugi. Gunakan waktu di sana sebaik-baiknya. Jangan lepas sholat di Masjidil Haram, jangan lepas sholat di Masjid Nabawi. Capek-capek di sana, terutama pas wukuf, lama-lama pas wukuf. Titip doa buat orang-orang Karangpanas. Jelas, jangan sebentar wukufnya, lama-lama. Usahakan kalau bisa sampai hitam. Jelas, tengah-tengah. Sunnah kita biburuz, yaitu panas-panas. Diam, panas. Doa, baca kulhu 1000 kali. Kulhu berapa kali? 1000 kali. Itu amalan ketika wukuf. Loh, saya nggak bercanda ini, beneran. Dulu saya punya ayah, dia haji ketika berangkatnya pas bulan puasa. Pas musim haji, pergi haji barengan sama Amizat Kutbi namanya. Ada orang Lombok tinggal di sana. Begitu dia nggak bisa kepanasan, saya punya ayah udah wukuf, kewajiban udah selesai. Bentar aja tapi dia udah wukuf. Dia mau bangun dipanggil, duduk. Apa perlu makanan nih? Perlu makanan nih. Nggak usah bangun dari tempat ini, karena tempatnya ada sehari saja. Jelas ada tempatnya apa? Ada sehari saja. Sisanya sudah. Nah itu tempat wukuf. Kelebihannya tempat wukuf nih beribu orang, banyak jutaan orang kumpul jadi satu, dia cukup saja. Cukup jadi satu. Nah di sana banyak-banyak berdoa, dan barang siapa yang menyangka ketika dia wukuf atau berdoa
dosanya nggak diampuni, maka dia termasuk orang yang berdosa besar. Karena ketika orang wukuf, habis dosanya. Jelas? Maka kita niat, semoga kita bisa kesampaian ke negeri sana minimal-minimal umroh. Amin ya Rabbal. Nanti daftar di Pak Harun. Jelas? Dia punya travel umroh. Punya travel umroh. Punya. Beneran? Oh, padahal saya ngada-ngada. Punya teman. Enggak, saya enggak berencana promosi, bukan. Saya enggak berencana. Saya baru tahu. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berada di dalam surga atau jannahnya Allah. Surga? Ya. Iya. Maka Ustaz yang dikatakan tadi tidak ada sholat, tidak ada puasa. Jadi apa pekerjaan orang di surga? Apa yang kita kerjain di surga? Dia bayangkan seperti ini, makanya saya bilang, jangan bayangkan surga itu seperti di dunia. Jelas? Nanti kan sumpek kita Pak Ustaz, ada sumpah, kita tidak ada nama kalau di dunia, tidak ada sholat, tidak ada apa gitu, seperti itu. Begitu Bapak masuk surga, ya, langsung turun Quran, brek di depan kita. Ini amalan di surga ini, dek. Apa kata Allah? Iqra warqa waratil kama turatil fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran lagi, sesungguhnya derajat engkau di akhir ayat yang kau baca. Begitu dia baca Quran lagi naik sampai derajat, begitu selesai dikasih keinginannya semua apa saja. Makanya orang di sorga, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf bahasa saya mungkin agak terbuka ini. Kalau orang di jalan di sorga nanti dia ngelihat di pojokan pasti ada laki perempuan, pasti sedang berduaan. Kerjaannya habis sudah, saya nggak usah ceritain sudah. Di kamarnya saja ada 70.000 malaikat, 70.000 bidadari. Saking banyaknya yang nunggu dia. Sampai berebutan gilir-giliran. Giliran. Terus silaturahmi dia. Setiap hari Jumat ada suk, pasar. Pasar tuh enggak usah kita bayangin. Saya pun pas dengar kata pasar saya bayangin karena yang pasar paling dekat dari rumah saya Kebon Rui. Loh, ada juga kebayang gitu. Jelas? Ternyata ada pasar juga gitu. Nama kita sebut pasar, kebayang gitu kan. Tapi pasar surga beda. Sama seperti kayak saya sebut sama bapak-bapak, ibu-ibu, bunga Kamboja. Atau bunga, apa bahasanya? Jepun. Kalau saya sebut bunga Jepun, kebayang apa? Kuburan langsung kan? Langsung kebayang apa? Kuburan. Dia otomatis, karena sering kita sebut. Saya pun begitu baca, begitu dengar, pasar. Loh, ada pasar di surga. Berarti dagang lagi kita nih. Jelas yang punya toko berdagang lagi sampai, masa berdagang lagi sampai surga begini kata. Enggak, di sana tempat orang dari atas, para nabi, para rasul, para tabiin turun di surga paling bawah itu. Karena yang di bawah nggak bisa ke atas, turun semuanya bersilaturahmi, berbincang, maka di sanalah tempatnya Nabi Musa. Ketika Allah mengatakan, apa yang kau pingin lagi? Semua sudah saya berikan, semua tidak ada keinginan. Baru dia minta Nabi Musa ngomong kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, mintakan saya supaya Allah menampakkan wajahnya karena dulu di dunia saya pernah meminta. Di sana Allah nampakkan wajahnya. Maka setiap orang lihat wajahnya Allah, pulang dari surga tambah ganteng. Makanya setiap hari Jumat ini orang senang ke bawah itu, sifat orang ahli surga senang bercermin. Senang dia bercermin padahal dia udah ganteng. Masya Allah, itu di sorga itu. Jelas, kalau di dunia jangan, kepedean nanti. Jelas, kalau di dunia, nanti di sorga sering-sering apa? Bercermin, seperti itu. Banyak kita kerjain di sana, silaturahmi, apa. Dan di sorga tidak ada bosannya. Kayak seperti kita, kalau kita ngerjakan kerjaan ini yang satu pasti bosan. Kerja itu aja, pasti bosan. Ngajar itu saja, bosan. Taklim, pengajian, bosan. Tapi di sorga nggak ada rasa bosan. Jelas, jangan bayangkan yaitu surga itu seperti dunia karena dia tidak memiliki pasangan. Senang, bosan. Kalau di surga senang saja nggak ada bosannya. Jelas? Jelas apa tidak? Nah, itu dia. Ada pertanyaan lagi? Udah siap-siap rupanya Bapak masuk surga ini. Hah? Siap-siap, Masya Allah. Semoga semua orang Karangpanas masuk surga. Amin.
Pak Ustadz, saya bukan orang Karangpanas, tapi saya hadir pengajian. Yang hadir pengajian semua masuk surga. Amin ya Rabb. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sorga dan neraka itu erat kaitannya dengan iman seseorang. Iman seseorang. Iman Iya. seseorang. Pertanyaannya. Yang pertanyaan saya, apa di dunia ini kita tidak sorga Dan bagian dari sorga itu dari dunia kita rasakan, gitu maksudnya. Itu pertanyaannya. Ada 2 azab yang ditimpakan sebelum orang masuk neraka, pasti dari dunia Allah berikan. Jelas? 2 azab yang pasti Allah berikan, disebutkan dalam hadis sebelum di akhirat. Berarti dia udah dapat nerakanya dulu sebelum apa? Di akhirat. Apa itu? 2. Sebelum dia wafat pasti dia ngerasakan ini. Sebelum dia wafat pasti dapat. Apa itu? Durhaka sama orang tua. Dan yang kedua zina. Jelas? 2 ini. Durhaka sama orang tua dan berzina. Kalau kita pernah buat durhaka, minta maaf sama orang tua cepat-cepat sebelum dia wafat. Kalau kita pernah berzina yang dulu, entah itu sama istri kita, tobat nasuha cepat-cepat. Minta sama Allah, pergi umroh, bertobat sama Allah. Jelas? Tidak ada uang Pak Ustadz untuk umroh. Tobat sudah. Jelas? Tobat nasuha. Jelas? Ini 2. Pasti Allah timpakan. Dalam hadis disebutkan. Kalau surga gimana Pak Ustadz? Ketenangan sudah kita dapati. Orang ibadah, haji, baca Quran, kajian, dia ngerasa udah ada rasa, udah tenang. Saya ahli sorga ini. Jangan jelas seperti itu. Justru kesumpekan yang datang dari dunia penghapus dosa seseorang. Jangan kita juga buruk sangka, datang sumpak tiba-tiba nggak enak, sedih. Saya ahli neraka ini. Bukan berarti senang itu menunjukkan menunjukkan sorga. Kesusahan itu bukan menunjukkan kita dapat neraka. Jelas seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Kasih mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lunasan Ustaz Habib untuk pengamalan surat Ar-Ra'd tadi itu supaya tidak salah kaprah gitu. Tidak salah apa? Salah kaprah kita ya doakan orang meninggal atau doakan orang untuk tetap hidup. Maksudnya pengamalan daripada surat. Pengamalan surah Ar-Ra'd. Ya. Pengamalan surah Ar-Ra'd apabila kita melihat sudah ada tanda-tanda kematian. Ya. Itu baru dibaca. Oke. Maksudnya dia apakah kita niatkan khusus dari dekat dia atau bisa juga dari jauh? Bisakah dari jauh apa tidak? Ya, Bisa kita bacakan ketika kita mendengar telepon, ini sudah diajikan. Kalau bahasa orang Lombok diajikan kan? Sudah nggak bisa, dokter suruh dia pulang ini udah. Kata dia nggak bisa sudah ini. Udah cukupkan. Baca surah Ar-Ra'd dari jauh. Dengan niat untuk si fulan, untuk yang mau dekat wafatnya. Oke, makasih. Jelas? Syaratnya itu. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Bib. Assalamualaikum. Yang saya ingin tanyakan. Salamnya bagus. Assalamualaikum Bib. Bagus. Ini saya ketemu ini pas masuk rumah. Assalamualaikum Bib. Kata. Assalamualaikum. Yang saya ingin tanyakan, mohon penjelasan bahwa saya pernah dengar hadis yang mafhumnya bahwa dunia ini adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Iya. Yang kalau tidak salah saya dengar. Ad-dunya sijnul mu'min. Iya, hadis itu. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Maksudnya apa penjara bagi orang beriman? Penjelasannya hadis tersebut yaitu dunia bagi orang beriman penuh aturan.
Kalau orang kafir, orang di luar Islam nggak ada aturan. Kalau orang Islam, waktu azan harus sholat. Ada yang harus dijauhkan, ada yang harus dikerjakan. Ada aturan. Makanya dia seperti di penjara hidupnya. Dikekang hawa nafsunya. Ada aturan. Sehingga kalau semakin banyak aturan, orang semakin sumpek. Ini nggak boleh, ini begini, gini. Penjara bagi dia. Ini ada batas-batasan. Padahal hawa nafsunya mau melampaui itu. Makanya Rasulullah SAW pernah ngambil kayu, dia buat garis ke tengah begini. Jelas seperti ini. Seperti itu. Apa ini ya Rasul, kata sahabat? Inilah kehidupan. Tiba-tiba Rasul ambil ini lagi, tarik garis lurus, lurus sampai melewati. Apa ini ya Rasul? Ini angan-angan manusia, cita-citanya melampaui umurnya, keinginannya, hawa nafsunya. Tiba-tiba Rasul garis tengah sampai keangkat tanah itu begitu keras sekali. Apa kata Rasul? Apa ini? Inilah ajal, belum sampai angan-angannya udah dicabut nyawanya sama Allah. Pemutus angan-angan. Nah makanya di dunia ini sijin, penjara. Apa penjara? Orang hidup di penjara ini gak enak. Ada aturan begini, digebukin, dipukul. Nggak tahu dipukulin apa enggak kalau di penjara. Setahu saya kalau di film-film itu digebukin. Jelas. Tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak lah. Jelas. Maksudnya ada aturannya, dididik begini. Tapi kalau orang di luar Islam tuh semua boleh. Semua apa? Boleh. Kok dia boleh nggak pakai jilbab? Kok boleh ini orang seperti ini? Kok boleh begini? Kok boleh minum khamar? Kok boleh begini? Orang di luar Islam nggak ada aturan, semua dibebaskan. Kemarin di HP saya, nggak tahu saya bawa nggak HP saya itu. Masuk di HP saya ada orang meninggal mati suri, udah mau dikubur. Mati apa? Suri. Hidup dia lagi. Tua sudah, masih videonya. Dia cerita. Apa kata dia? Saya lihat orang disiksa, makanya saya mungkin harus ceritakan. Sambil dia nangis. Sampai saya lihat ada orang perempuan diangkat ke rambutnya. Sampai kerangkat kulitnya sambil dia teriak, ya Allah, ya Allah. Ya. Dia angkat rambutnya. Yang saya berjanji tidak mau berbuat lagi. Kata dia, inilah contoh orang yang nggak pakai jilbab kelihatan auratnya. Jelas. Di dunia dia senang, tapi di akhirat bagi orang beriman senang, tapi bagi orang tidak beriman bahaya nanti. Maka di dunia ini sijin. Apa sijin? Ya Allah, kekang, kok orang-orang enak, dia bisa begini, kok saya? Iya, dunia sijin. Apa sijin? Penjara, seperti itu. Jelas apa tidak? Kalau seseorang beriman, kalau tidak dia merasa di penjara, dia masih bebas-bebas. Oh, belum menjalankan aturan dengan yang benar, seperti itu. Tiba-tiba subuh suruh bangun, berat mata, orang pada tidur enak-enak. Kita bangun subuh. Tiba-tiba orang kita disuruh ngaji, baca Quran, disuruh sedekah, disuruh begini. Banyak aturan seperti itu di dalam Islam. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? InsyaAllah besok kita sambung lagi. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan saya kepada Bapak Ibu, yang pertama, jangan lepas baca Quran karena itu oleh-oleh kita dari bulan Ramadan. Maka dibawalah oleh-oleh satu saja, itu tanda kita mendapatkan ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan berhenti baca Quran walaupun satu kaca, satu safhah, satu halaman setiap malam. Jangan berhenti karena itu yang dapat menyelamatkan kita besok di kubur nanti. Yang kedua, ini pembukaan pengajian kita. Mungkin ada pengajian-pengajian yang lain. Setiap malam apa di sini? Sudah dibuka? Sudah. Setiap malam Ahad di sini pun ada pengajian diisi sama Ustadz Muammar. Dan malam apa? Malam Senin. Di sini ada 3 kali pengajian setiap 1 pekan sekali. Malam Ahad diisi sama Ustadz Muammar. Malam Senin diisi sama Ustadz Mahsun. Malam Kamis, tapi saya 2 pekan sekali, yaitu setiap malam Kamis. Itu jadwal di masjid, apa nama masjid ini? Al-Amin ini. Maka kita berbondong-bondong hadir. Kenapa saya umumkan? Supaya tahu jadwalnya. Maka saya minta ke pengurus masjid dibuatkan jadwal di depan, supaya orang-orang tahu nanti di masjid ini ada pengajian 3 kali 1 pekan, supaya dia ajak orang-orang dari luar. Seperti itu. Ini kajian fikihnya ada, kajian hadisnya ada, kajian ini ada, supaya semakin berkembang masjid kita yang kita cintai ini. Tolong ajak yang lain, semua kita dapat ambil ilmu, bukan hanya di malam Kamis saja. Malam Ahad bisa ngambil nimba ilmu,
malam Senin pun bisa nimba ilmu. Waktu maghrib isya cuma sebentar saja, daripada kita nonton-nonton di rumah, lebih bagus kita duduk sebentar, dengarkan ilmu, dapat berbondong-bondong pahala, banyak kita dapat pahala, menjadi bekal kita nanti di akhirat nanti. Semoga kita beruntung, terutama kita dikumpulkan nanti sama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita rajin baca sholawat, tambah rajin baca sholawat, tambah rajin baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.